berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Sekarang kita masuk dalam program komunikasi bisnis. 3 jenis pelanggan, mana yang Anda kejar? Itu adalah temanya. Bersama Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Dan tentunya nanti Anda bisa bertanya atau sharing pengalaman begitu ya di 0821 3264 109 atau juga lewat on air langsung di 031 896 1514 di mana komunikasi bisnis dengan tema 3 jenis pelanggan, mana yang Anda kejar juga disiarkan di RGR Tulungagung FM 90,1, kemudian di Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Dan lewat Zoom, ini sudah ada beberapa yang sudah bergabung. Langsung saja saya sapa satu persatu terlebih dahulu. Selamat pagi Medan SA Medan ini. Ini nama atau usahanya ya? Mohon maaf kalau saya keliru. Pak Denis, selamat pagi juga untuk Anda Pak Denis. Kangen juga ini nggak ketemu beberapa. Iya pagi Mas Panji. Sibuk. Saya kebenaran hari ini lowong jadi saya nggak berani kalau nggak ikut. Saya bisa dijewer kupingnya sama Pak Roni ini. Iya, ini saya juga salam maklum. Sehat Pak Panji, salam sehat Mas Panji. Saya juga maklum ini soalnya levelnya regional Asia bukan level nasional lagi Pak Denis ini. Jangan begitu. Jangan begitu. Kemudian tetap cinta Indonesia. Kemudian juga ada Pak Rohman Dwi, selamat pagi Pak. Ada Bu Maratus Soliha. Bu Maratus Soliha, selamat pagi untuk Anda. Ada Vina Venisa, kemudian yang baru saja join ada Aldo Hardi SEMM juga. Terima kasih sudah bergabung. Nanti akan saya sapa untuk Anda partisipan yang lain yang sudah bergabung. Yang baru saja bergabung ini juga ada Pak Hendra Gunawan, selamat pagi untuk Anda. Dan tentunya ada keynote speakernya, ada Pak Roni. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Roni, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Iya. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Saya pikir kemarin yang ikut datang ke ini Pak, ke kantor KPU. Oh enggak. Ya mungkin next time gitu ya. Baik, Pak Roni, tema kita adalah 3 jenis pelanggan, mana yang Anda kejar. Monggo Pak Roni. Betul. Ya, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, Bapak, Ibu-ibu yang hadir melalui modal yang lain seperti Zoom. Terima kasih sudah bergabung. Hari ini kita sengaja mengangkat tentang pelanggan. Mengapa? Karena banyak orang mengakui bahwa kalau bisnis itu paling baik orientasinya pada pelanggan. Jadi kalau mau melakukan apa-apa, tanya kepada pelanggan. Tetapi kadang-kadang lupa siapa yang sebetulnya pelanggan yang kita sasar. Memang ada produk-produk yang generik, tetapi ada produk yang spesifik. Saya masih ingat sekali, kira-kira 20-25 tahun yang lalu bahkan teman kuliah saya itu pernah mengatakan, ini ada produk baru nih, BMW gitu. Saya bilang, masa? Kok nggak pernah dengar saya kalau ada yang baru mau launching? Dia bilang, benar juga dengar. Iya, berarti dirimu bukan target market, bukan pasar sasaran. Nah, Bapak Ibu, sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, sering kita berurusan dengan orang yang sebetulnya bukan pelanggan kita, bahkan bukan pasar yang kita sasar. Nah, kita harus hati-hati karena kalau kita mengurusi, maka ada yang namanya Pareto, hukum Pareto 20-80. Nah, yang kita urus itu adalah mereka yang betul-betul pelanggan kita. Kalau bukan, itu nanti saja kalau kita punya waktu, boleh kita urus. Karena kalau waktu kita habis hanya untuk mengurusi mereka yang bukan pelanggan, maka itu yang pelanggan justru karena kalau kita berbisnis, kita harus berani kemudian menetapkan siapa yang akan kita layani. Pelanggan kita ini siapa? Kira-kira begitu. Nah,
Contohnya begini, kalau Anda membuat barbershop, hari ini barbershop itu dibaca sebagai tempat potong rambut untuk laki-laki. Karena yang perempuan masih tetap pakai nama salon. Nah, barbershop ini kalau yang datang tiba-tiba perempuan, itu orang yang ada di dalam ruang tunggu itu bisa celingukan, ini kok aneh ada perempuan masuk. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang laki-laki masuk ke salon yang warnanya, ruangannya semua sudah pink begitu, terus tiba-tiba ada kumisan jenggotan gitu, datang mau potong rambut di situ, orang berpikir ini ngapain ke sini gitu. Nah, memang betul di dalam pasar itu suka ada yang namanya noise, gangguan. Gampangnya begini, Anda menetapkan ini radio perempuan, tiba-tiba ada laki-laki ikut dengar, salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Bisa saja radio itu didengar di mobil, perempuannya ada di situ, suami atau pacarnya yang nyetir. Dia ikutan mendengar. Nah, ini noise. Nah, noise itu harus dibuat sekecil mungkin supaya kita fokus. Nah, apa yang saya katakan dengan 3 jenis itu? Secara teknis sederhana saja. Orang mengambil keputusan ketika kita bicara tentang perilaku pelanggan, itu cenderungnya 3. Satu adalah tahu produknya. Produk itu bisa barang, bisa jasa. Jadi saya harus tahu produknya. Misalnya mau naik penerbangan Garuda, saya tahu nih produknya, naik pesawat. Nah, maka apa yang saya harapkan tentang produk itu muncul semua. Nah, yang kedua adalah perasaan saya. Intinya saya harus suka sama produk itu. Maka apa yang membuat saya suka itu harus dikerjakan oleh misalnya Garuda. Demikian juga misalnya ini Suara Sidoarjo. Apa produknya? Siaran radio. Siaran radio yang apa? Nah, yang kedua, bagaimana membuat saya suka dengan siaran itu? Itu pasti sakit kepala tuh para director dan manajernya memikirkan bagaimana caranya suka. Dan yang ketiga, ada yang namanya action, tindakan. Jadi kalau saya tahu, saya suka, maka saya lakukan. 3 hal ini. Nah, ketika kita bicara tentang perilaku pelanggan, 3 hal ini memunculkan kombinasi atau urut-urutan. Urut-urutan pelaksanaan itu yang kemudian menyebabkan perbedaan pelanggannya. Yang pertama itu kita sebut sebagai pelanggan yang rasional. Pelanggan yang rasional itu cerewet banget. Kenapa cerewet banget? Karena dia harus tahu. Maka ketika Anda menghadapi pelanggan yang rasional, serahkan semua data. Karena dia akan tanya semua hal. Nanti kalau begini bagaimana, nanti kalau begini bagaimana, gitu. Teman-teman di asuransi lah, itu salah satu contoh. Sering kan ada guyonan gitu ya, jokes gitu. Mesti ditanya, oh ini nanti kalau perusahaan asuransinya bangkrut bagaimana? Oh, nanti dijamin ada namanya perusahaan reasuransi. Kalau perusahaan reasuransi bangkrut bagaimana? Nanti ada lagi. Kalau ini bangkrut bagaimana? Nah, ini adalah orang-orang yang sangat rasional. Ketika dia rasional, dia perlu tahu informasi itu, dan kita harus berikan. Secara prinsip, memenangkan hati orang yang rasional tidak mudah. Contoh, Pak Denis itu rasional. Memenangkan hati Pak Denis itu sangat tidak mudah. Kenapa? Karena Pak Denis harus tahu semuanya. Sebagai orang yang bergerak di bidang finance, harus tahu semuanya. Setelah itu, setelah beliau tahu, baru diukur-ukur. Aku suka nggak ya? Nah, bagaimana memastikan hatinya Pak Denis itu ada pada produk barang atau jasa kita? Kalau suka, maka akan dilakukan. Dia akan beli. Nah, menariknya mereka yang ada di kelompok rasional ini, ketika sudah membeli, mereka akan sangat loyal. Nah, loyalnya yang seperti apa? Loyal beneran. Nah, sehingga mereka ini kemudian sanggup untuk merekomendasi orang lain. Jadi, orang yang rasional ini sulit dimenangkan
hatinya. Kenapa? Karena mereka akan tanya semua secara detail, mereka suka, tapi setelah mereka lakukan, mereka akan sangat loyal. Dan mereka akan jadi dalam tanda kutip marketer kita. Karena dia akan cerita kemana-mana bahwa apa yang kita miliki itu adalah yang terbaik. Kedua, orang-orang rasional juga menjaga harga dirinya. Sehingga karena itu dia akan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dia putuskan itu sudah benar. Itu yang terbaik juga. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah orang yang gaya berpikirnya dimulai dengan saya suka. Jadi dia memilihnya itu produk itu saya suka. Contohnya penggemar Raisa, dia makan apa, saya beli itu juga. Nah, ibu-ibu dan perempuan yang penggemar artis perempuan begitu, sepatunya apa, tasnya apa, itu mereka akan beli juga. Kenapa? Karena berangkatnya dari rasa suka. Setelah suka, dibeli. Mohon maaf ya, kadang-kadang tidak perlu tahu untuk apa dia beli. Maka sahabat Suara Sidoarjo, kadang-kadang kita bertemu orang yang setelah membeli sesuatu terus ditanya, ngapain beli itu? Dia sendiri pun, ngapain ya aku beli ini? Sebetulnya nggak perlu-perlu amat gitu kan. Atau dia bilangnya, saya beli ini karena saya suka. Kenapa suka? Karena idola saya memakai. Nah, orang yang seperti ini, itu namanya pelanggan yang emosional. Pelanggan yang emosional sangat mudah untuk ditarik. Sangat mudah. Karena mereka akan berbasis tren. Lagi nih, lagi musim baju batik, maka dia akan beli baju batik sebanyak-banyaknya. Lagi musim rambut dicat nih, dia akan koleksi cat rambut apapun warnanya. Nah, mereka ini berangkat dari suka, terus dilakukan. Menariknya, kadang-kadang bahkan tidak tahu apa kegunaan barang itu. Pokoknya suka aja. Nah, ini emosi. Memenangkannya mudah, sentuh egonya, sentuh harga dirinya, dia akan tebas habis. Tetapi orang yang seperti ini seasonal, musiman. Setiap ganti musim, kita harus yakinkan dia kembali. Beda dengan orang yang rasional, dia bisa jadi puluhan tahun pelanggan loyal. Kalau yang emosional ini, tiap ganti musim, kita harus yakinkan lagi. Maka menghadapi pelanggan yang Iya. Halo Pak Roni, terputus suaranya. tadi bilang ya, Agak putus-putus nih Pak Roni. Baik. jadi nanti ditanyakan saja pada bagian yang saya bilang tadi, karena saya nggak tahu di titik mana hilangnya. Jadi begini, ketika kita berhadapan dengan orang yang emosional, mudah kita meraihnya, tapi kita harus selalu mengeluarkan energi untuk mempertahankan. Ganti musim, dia bisa ganti selera. Beda dengan orang yang rasional, dia bisa puluhan tahun loyal. Nah, yang ketiga itu adalah orang yang melihat fungsi. Jadi dia cuma kepingin tahu produk itu, tetapi bukan seperti rasional yang dia detilkan. Dia cuma kepingin tahu apa manfaatnya. Kalau saya beli ini, saya punya ini, apa gunanya buat saya? Ketika dia sudah tahu, dan itu memudahkan pekerjaannya dia, maka dia akan beli. Orang yang seperti ini bahkan tidak wajib untuk merasa suka. Karena dia fungsional. Fungsinya apa? Dia cuma beli itu. Misalnya, kalau kita punya bisnis laundry. Bisnis laundry mesti cari sabun yang kira-kira bisa mencuci dengan sangat baik, dengan sangat cepat. Dan hasilnya bersih. Nah, kalau sudah yang seperti ini, kita lihat, oh fungsinya baik. Maka elemen yang menyebabkan kita membeli itu kedua adalah harga. Jadi harga selalu diambil yang murah. Ketika fungsinya kena, cocok, harganya paling murah.
Nah, sesudah itu dibeli, dia nggak perlu suka. Perilaku tiga jenis pelanggan ini yang harus kita kenali. Kalau kita misalnya masih baru memulai, kita sebaiknya memilih salah satu. Kenapa? Karena energinya besar untuk melayani tiga-tiganya pada saat yang sama. Tapi kalau perusahaan kita sudah besar, boleh. Melayani semuanya, boleh. Nah, di sini misalnya saya lihat ada Captain James Haba, gitu. Pelni. Nah, itu mesti kita lihat, orang yang naik kapal itu siapa? Orang yang rasional, orang yang emosional, atau fungsional. Fungsional itu yang penting saya nyampe. Mau tidur di kelas 1, tidur di geladak, tidur di lantai, nggak penting. Tidur di gudang ya nggak apa-apa, yang penting nyampe. Ada orang yang kayak gitu. Nah, ada tapi orang yang kalau masuk, saya nggak mau nih. Saya mau yang kelas istimewa. Itu ada. Jadi kita mesti mainkan. Karena nanti kemudian diputuskan, ini mau jadi kapal feri, kapal roro, atau yacht, kapal pesiar. Gitu mesti kita cek. Nah, hal-hal yang seperti ini pasti dihadapi juga oleh misalnya Pak Aldo. Pak Aldo ini saya tahu adalah dosen di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Mahasiswa itu ada yang datang karena mau belajar. Rasional banget ya, saya datang mau belajar. Tapi jangan lupa, ada mahasiswa yang datang itu tujuannya mengisi waktu luang. Orang tuanya udah kaya. Daripada di rumah direcokin ibunya, lebih baik dia di kampus. Main-main ketemu teman. Nah, orang yang seperti ini, cara belajarnya beda. Yang satu belajar sangat rajin, yang cuman mengisi waktu luang, ya dia leha-leha. Suka bolos. Di kafe kalau ada tugas, cuman tanya, ada tugas ya? Bila perlu nyontek lah. Nah, hal yang seperti ini, mesti kita lihat beneran. Tapi saran saya, kalau kita masih memulai dalam bisnis, fokus pada salah satu dulu. Kalau sudah besar, boleh tiga-tiganya. Gitu kira-kira Mas Panji untuk mengantar. Kalau nanti kita diskusi boleh. Iya, baik. Pak Roni tadi sempat ada yang terputus, jadi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, ada 3 jenis pelanggan. Yang pertama rasional, kemudian yang kedua saya suka, terus yang ketiga adalah pertama kali beli. Benar begitu ya Pak Roni? Begini, yang pertama rasional, yang kedua emosional. Rasional itu istilah saya, kalau dia membeli pakai otak. Dia pikir dulu, baru dia beli. Dia pikir, dia suka, dia beli. Nah, yang kedua itu emosional. Belanjanya pakai hati. Dia suka, dia beli, bila perlu nggak dipikir. Nah, yang ketiga itu yang fungsional. Itu istilah saya pakai tangan. Pakai tangan, oke. Yang penting untuk pekerjaannya dia itu memudahkan, dia tidak perlu kualitas, bahkan nggak perlu. Yang penting pokoknya bikin kerjaan saya mudah. Dia keputusannya berdasarkan harga. Mana yang paling murah. Dia nggak perlu sukain. Ya. Baik. Saya ada peluang untuk ngobrol dengan Pak Aldo Hardy SSEMM seperti yang direkomkan Pak Roni tadi. Selamat pagi Pak Aldo. Selamat pagi Bapak. Iya, omong-omong dosen di PT mana Pak? Perguruan tinggi mana Pak nih Pak? Saya di Widya Mandala Bapak. Oh di WM. J. Yang di Dinoyo atau yang di ini daerah Kaliwaron itu? Kalijudan Bapak. Oh Kalijudan. Iya, yang di Dinoyo Bapak. Oh di Dinoyo, baik. Pak Aldo, saya juga ingin tahu pendapat Anda karena kita tahu untuk generasi sekarang itu kan generasi Y, Z dan juga Alpha. Apalagi sekarang ini kan peranan sosmed begitu besar begitu ya, sehingga perusahaan-perusahaan atau produk tertentu itu sampai harus bayar mahal influencer, selebgram untuk membranding produk mereka. Apakah menurut Anda ini merupakan strategi yang baik atau kurang efektif Pak Aldo? Iya Pak, kalau menurut pendapat pribadi saya Bapak, untuk pemasaran menggunakan influencer itu adalah strategi yang sangat efektif dan efisien Bapak, karena dengan biaya yang ringan Bapak bisa menggait banyak sekali exposure pasar dari kalangan-kalangan millennials Bapak, termasuk di dalamnya generasi X, Y, Z, bahkan sampai Alpha. Namun kendati demikian, kembali lagi kepada pemaparan Pak Roni tadi, bahwa
pelanggan yang millennials yang melihat dari influencernya, dari selebgramnya, kebanyakan adalah mereka yang emosional customer. Mereka membelinya berdasarkan emosional, Bapak. Ya, jadi ada ini ya istilahnya itu keterikatan secara fanbase atau mungkin figur atau sosok sehingga produknya itu sendiri merupakan apa istilahnya itu second option begitu ya Pak Aldo ya. Iya, Bapak. Benar. Baik, saya coba geser ke Pak Denis. Pak Denis, selamat pagi. Apa kabar Pak Denis? Luar biasa, Mas Panji. Long time no see. Yes. Ya, kita pokoknya akan setia paling tidak menyimak kalau lagi di mobil. Tapi kebetulan masih di rumah, jadi saya benar-benar tune in gitu. Betul. Ya, bagaimana Mas Panji? Baik, kalau tadi Pak Roni sempat nyinggung kalau Pak Denis ini kategori ya, pembeli bayar yang rasional ini harus betul-betul cermat dan teliti sebelum membeli begitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan orang harus menjadikan seseorang yang rasional untuk membeli produk? Apakah takut kecewa atau takut rugi atau bagaimana Pak Denis? Baik Mas Panji, Pak Roni dan teman-teman yang saya hormati dan cintai. Saya mau kasih contoh aja ya sedikit ya. Oh enggak Pak Denis. Loyal, emotional, functional. Saya lagi mau coba mengkaji paling tidak emotional dan functional. Contohnya nih, contoh nyata. Jadi belum lama, minggu lalu saya antar istri ke Mall Ambassador. Di situ ada pameran mobil, ya. Kita kenal lah Mitsubishi, Honda. Tetapi ada yang baru nih satu, namanya MG. Ini mobil Inggris, tapi yang pemiliknya sekarang sudah Cina kalau nggak salah. Perusahaannya Cina yang bikin Wuling dan sebagainya. Nah, saya ini penggemar mobil, termasuk penggemar mobil ya. Jadi tadi juga saya termasuk ada satu yang saya sangat loyal, ya. Jadi, nah begitu melihat mobil ini, yang saya lakukan adalah dua hal. Pertama, saya lihat modelnya, lumayan. Nggak jelek-jelek amat, ya, mereknya terkenal, jadi lumayanlah mendukung. Terus kedua, harganya sama Yarisnya Toyota. Minta maaf kalau dari sini ada yang Toyota, saya mohon maaf karena saya juga pakai di rumah ada Toyota, Yaris nih, udah kedua kali Yaris ini, ya. Jadi, tetapi akhirnya saya melihat bahwa kenapa saya nggak berani ya beli MG gitu. Harusnya saya karena suka mobilnya langsung mungkin harusnya berani. Tetapi memang mungkin kalaupun saya mau beli nggak dalam waktu singkat ya. Nah, lalu saya iseng-iseng tanya sama teman saya yang di Toyota ya. Ya tentu pastinya jawabannya nggak akan mungkin sesuai apa yang saya harapkan. Nah, yang dihantam tentunya nanti servisnya gimana gitu-gitu ya. Ya saya paham karena dia punya kepentingan kan, karena dia adalah bagian dari Toyota. Nggak mungkin. Biasanya yang ditanyakan purna jualnya bagaimana, after seperti apa gitu ya. Nah, tetapi saya nggak mau argue, yang penting saya nangkep apa isinya. Nah, MG ini dia itu memberikan unlimited warranty 5 tahun. Nggak ada batas kilometer. Ya, artinya apa? Kalau saya cuma mau pakai mobil ini 2 tahun, misalkan aja, nggak pusing saya sebenarnya mau ada warranty kayak nggak warranty. Dan saya perhatikan mobil sekarang tuh dalam waktu 2 tahun hampir-hampir nggak pernah rusak, kecuali kita nggak perhatikan maintenance-nya ya. Nah jadi itu yang saya bilang nih, sekarang ini lagi di crossroad nih antara si emotional sama si functional. Ya saya nggak mau bicara yang loyal lah ya, karena saya belum sebagai pemakai MG sebelumnya. Saya ada yang merek lain saya pakai itu dan itu saya sangat loyal. Ya, ada pernah saya memberikan iseng kepada satu brand yang saya sangat loyal ini. Saya bilang si merek ini lebih keren loh. Saya bilang saya udah coba waktu di tempat anak saya di Sydney, saya bilang gitu. Iseng-iseng mau tulis surat di koran, saya bilang. Tahu nggak?
Nggak sampai 2 hari dia kirim saya undangan untuk saya tinggal di President Suite Kempinski Hotel. Karena apa? Dia tahu surat saya akan sangat bahaya. Gitu. Nah, jadi inilah mungkin yang dalam menjaga customer yang saya setuju banget sama Pak Roni tadi, nggak semudah itu. Jadi memang kita harus hati-hati. Itu dulu Mas Panji, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis yang sudah share pengalaman dan juga Pak Aldo. Nanti ada kesempatan juga untuk partisipan dan juga untuk sahabat pendengar, baik itu yang ada di Tulungagung, Trenggalek, Sidoarjo, untuk kita ngobrol bersama terkait tema kita untuk kesempatan pagi hari ini dalam komunikasi bisnis 3 jenis pelanggan, mana yang Anda kejar. Nanti kita akan berdiskusi kembali sesudah kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Sahabat, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kontak langsung, pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dilaksanakan secara terbatas. Pelayanan bisa dilakukan secara daring, online. Pelayanan secara daring bisa melalui Cika di WhatsApp, Telegram 081 187 50400, 081 187 50400. Aplikasi mobile CKN dan BPJS Kesehatan Care Center di 1500 400, 1500 400. Pelayanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp di 085 748 708 874. 085 748 708 874 dan di 085 733 992273, 085 733 992273. Informasi ini persembahan BPJS Kesehatan Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama Indi. Sahabat mata adalah jendela dunia. Untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku.
khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat pendengar, kita kembali dalam komunikasi bisnis dengan tema 3 jenis pelanggan, mana yang Anda kejar? Yang juga disiarkan di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Angkasa Trenggalek di FM 88,9, serta Anda juga bisa melihat secara visual di YouTube Suara Sidoarjo Live. Nanti untuk hasil rekamannya bisa diposting atau Anda bisa lihat di channel YouTube kami, yaitu di Suara Sidoarjo Channel. Masih bersama Coach Roni Hamustamu, Direktur Kuadran Consulting. Sebelum saya ke narasumber dan juga untuk partisipan yang lain, sepertinya di redaksi ada yang bertanya ya. Karin? Iya, baik, ini ada 3 penanya dari WhatsApp redaksi dan juga di Instagram Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Mbak Cecilia Anggraini di Instagram. Untuk memahami karakteristik pelanggan kita itu sendiri, apa sebelumnya membuka toko sebaiknya kita melakukan survei terlebih dahulu ya. Survei yang saya maksudkan adalah untuk mendapatkan insight dan juga umpan balik yang positif bagi bisnis kita sendiri. Ya, Mbak, siapa tuh? Cecilia? Iya, Cecilia. Oke. Yang kedua Mbak Mayvina di Porong. Biasanya kan ada ketika kita masuk ke toko itu, kalau nggak dilihatin terus ya diikuti terus, tapi nggak diajak ngomong sama sekali. Jadi saya ini kadang berasa mau ngerampok tokonya aja gitu loh. Terus kita sendiri sebagai pelanggan, bagaimana caranya jika di sebuah toko melakukan hal seperti itu? Kan jadinya kita kalau mau belanja juga nggak nyaman. Terus yang ketiga dari Mbak Safrida di Sidoarjo. Bagaimana caranya menyikapi konsumen yang berlagak sok jual mahal? Kan biasanya ada konsumen yang awalnya itu meminat diskonan tapi nggak dikasih, akhirnya pakai taktik pergi biar dipanggil lagi sama kita. Apakah kita sebagai penjual juga harus menyikapi dengan sikap jual mahal juga atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Ini sahabat-sahabat dari Tulungagung atau Trenggalek, kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Baik, monggo Pak Roni, dari 3 penanya tadi, Mbak Cecilia, Mbak Mevina, dan juga ada Safrida. Cecilia ya, saya setuju karena saya mengikuti aliran survei dulu. Kalau kita maka tidak kita jadi tahu bagian mana yang tidak perlu, apa-apa yang dibutuhkan dan apa-apa yang tidak. Bahkan ada yang namanya WTP. WTP itu survei tentang harga. Jadi WTP itu singkatan willingness to pay. Dia mau bayar berapa nih kalau saya jualan ini. Nah, hal-hal yang seperti ini menarik begitu ya. Biasanya WTP terutama itu dilakukan untuk produk-produk yang terkait dengan publik. Misalnya ini Pak James Haba gitu ya. Itu kan pelayaran. Nah, harga tiket ini bagusnya berapa nih? Nah, itu dilakukan survei supaya terjangkau. Karena kalau nggak beratnya adalah itu mau kapalnya kosong, mau kapalnya penuh, kalau jadwalnya berangkat kan harus berangkat. Kru harus tetap digaji. Bahan bakar tetap harus disediakan. Parkirnya kapal tetap harus dibayar. Gitu kan? Maka dihitung pasnya berapa. Nah, itu namanya WTP, willingness to pay. Kalau orang asuransi itu juga melakukan survei namanya WTA, kebalikannya,
willingness to accept. Saya nanti kalau mati, ahli waris saya dapat berapa? Maka saya rela mati kalau ahli waris saya dapat sekian. Nah, untuk itu maka saya rela menyiapkan asuransi sebesar itu. Itu namanya willingness to accept. Dua ini itu harus diuji melalui survei supaya nanti ketahuan. Kira-kira itu, saya sangat sepakat. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau ada yang kita ke toko terus dilihatin terus ya, apa yang harus dilakukan? Mudah aja. Anda kan diperlakukan tidak suka di situ. Berarti Anda tidak diharapkan oleh perusahaan. Pergi aja. Cara paling efektif buat pelanggan untuk menghukum pengusaha itu jangan dibeli produknya. Di demo percuma, bikin energi habis kan. Jangan dibeli, boikot itu paling efektif. Gitu ya. Jadi kalau Anda merasa tidak nyaman, kok dipelototin terus, ya keluar aja. Karena bagi dia, Anda bukan target market, bukan pasar yang disasar. Meskipun Anda merasa bahwa Anda adalah pasar yang disasar, atau konsumen yang disasar. Cari toko lain. Nanti dia akan berpikir, kenapa kok pergi ke toko X semua? Dia akan review, oh customer service saya jelek. Oh, saya ramah. Bahkan sesederhana, di pameran Anda lihat, itu banyak kan, mohon maaf ini, bukan gender bias ya, cantik-cantik gitu. Saya pernah suatu saat mau membeli satu produk, saya tanya, Mbak, apa bedanya yang A sama yang B ini? Dia bilang, di situ sudah ada penjelasannya, Pak. Saya ketawa. Kenapa? Saya bilang istri saya, kasihan bener nih anak. Karena dia jualan, hanya disuruh jaga, dijual cantiknya aja. Dia bahkan tidak tahu produk yang dijual itu seperti apa. Ini sebetulnya cost plus dalam pembiayaan. Keluar biaya bertambah, nggak ada manfaatnya. Nah, itu tadi ya. Jadi, gimana kalau saya dilihatin kayak dipelototin terus, pergi aja, cari di tempat lain. Kecuali nggak ada di tempat lain. Nah, itu namanya no other choice. No better choice. Karena nggak ada pilihan, ya sudah. Itu diterima. Tapi, Anda boleh komplain. Di kasir ngomong, Mbak, itu kok saya dipelototin kayak mau nyolong aja, padahal saya kan enggak. Kasih tahu dong, itu feedback namanya. Umpan balik dari pelanggan kepada perusahaan. Ketidakpuasan itu negatif. Tetapi dari yang negatif itu, tindakan paling positif adalah komplain. Yang lainnya destruktif semua. Tadi ada yang nanya, taktik. Jadi ada banyak taktik ya. Termasuk diantaranya adalah menarik diri, itu taktik. Tapi kalau itu masih dipakai di toko-toko tempat jualan, terus kita pura-pura pergi, jangan lupa. Pada hari itu mungkin Anda adalah orang ke-1000 yang pura-pura pergi. Maka pemilik tokonya lama-lama tahu, penjaga toko juga paham bahwa sebentar lagi akan balik, karena nggak ada yang lebih baik dari punya dia. Itu sekarang sudah nggak laku. Zaman orang tua saya mungkin masih, gitu kan. Sekarang udah nggak bisa, nggak laku itu. Menarik diri untuk kemudian kembali. Ada ya teknik persuasi itu ada sekian banyak ya. Salah satu itu diantaranya nanti akan kita bahas suatu saat. Terima kasih ada gagasan ini nanti akan kita bahas pada sesi lain. Tapi secara prinsip taktik menarik diri itu sekarang udah nggak laku. Memang tawar-menawar. Dulu ada seni di dalam tawar-menawar. Sekarang udah nggak. Itu kira-kira Mas Panji. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Tadi Pak Roni juga sudah menyebut-nyebut nama Pak James. Saya juga tergoda ini untuk memanggil Pak James. Pak James, selamat pagi Pak James. Masih join kah di Zoom? Putus ya? Oh, mic-nya belum di-unmute. Oh, mic-nya belum di-unmute. Pak James. Mic-nya di-unmute dulu Pak James. Icon mic-nya itu biasanya ditekan. Oke, sudah. Kalau gini kan suaranya
merdunya Pak James itu tertangkap jelas begitu ya. Lagi posisi berlayar ini kalau saya melihat dari chat Anda ini Pak James. Ya, saya di Laut Sulawesi menuju perbatasan Malaysia. Di Laut Sulawesi, pelayaran dari Balikpapan, Tarakan, bukan mau menuju perbatasan. Oke, ini pelayaran antar pulau atau lintas negara nih Pak James? Perbatasan sekarang di laut, penumpangnya 1.000 lebih. Ya, Pak James, ini yang lintas antar pulau atau lintas negara? Hanya antar pulau, inter-island aja. Baik. Inter-island antar pulau aja. Untuk membawa. Ya, kalau di lintas pulau saja. Lintas pulau saja. Tadi jadi tidak sampai ke luar negara begitu ya Pak James ya. Kalau untuk kondisi sekarang ini bagaimana trennya? Apakah penumpang sudah mulai banyak atau bagaimana ini Pak James? Iya. Penumpang sudah mulai banyak begitu ya? Ya, penumpang sudah mulai banyak. Jadi tadinya sudah mulai banyak. Biasanya paling tinggi 200-300, sekarang sudah menyentuh 1.000. Karena sebelum-sebelumnya setiap penumpang diwajibkan pakai swab, bukan pakai rapid. Sedangkan harga tiket dengan swab lebih mahal swabnya. Jadi sekarang sudah dirubah oleh pemerintah setempat menjadi rapid test lebih murah. Jadi di pulau-pulau harganya sudah 185.000 sampai 150.000 di pulau-pulau. Karena tidak semua masyarakat kita yang di luar Pulau Jawa seperti yang di Jawa. Kalau di daerah luar-luar ini tingkat ekonominya menengah ke bawah. Demikian, jadi bisa dijangkau oleh setiap masyarakat Indonesia yang berada di pulau-pulau ini. Baik. Kalau melihat dari moda transportasi laut yang Pak James, iya terdengar jelas. Kalau moda transportasi laut yang sekarang ini Anda incas di sana, itu ada banyak pilihan dari penumpang kapal atau mungkin hanya punyanya Pak James, pelayarannya Pak James yang beroperasi di sana ini Pak James? Ya, kalau kami lihat sejauh ini, saya tertarik dengan Pak Roni Mustamu, Coach Roni. Penumpang kita ini lebih banyak ke emosional. Saat ini saya diamanakan membawa kapal ini, jadi kalau ada penumpang itu penumpangnya rata-rata emosional. Misalnya kapal ini nama kapal yang kami bawa yaitu Bukit Siguntang. Jadi kalau tidak Bukit Siguntang mereka tidak mau naik karena mereka sudah sangat nyaman. Apa penyebabnya apa? Harganya pun bisa dijangkau. Harganya yang terjangkau. Ketiga, persyaratan untuk naik kapal yaitu harus harganya terjangkau. Jadi misalnya kalau dari Tarakan mau ke Makassar itu 1 juta lebih. Kalau naik kapal hanya 250.000. Jadi bisa dijangkau dengan masyarakat bawah. Jadi tidak semua masyarakat di pulau-pulau itu mampu, kebanyakan hanya dari mau. Jadi lebih dijangkau dengan masyarakat yang ke bawah. Artinya Coach Roni tadi bilang saya lebih cenderung ke emosional karena harganya murah, mau terlambat mau lama dia tunggu kapalnya itu datang baru dia mau naik kapal itu. Khususnya di musim-musim peak season seperti Lebaran, Natalan itu mereka lebih nyaman naik kapal ini karena harganya murah dari Pelni dan itu harga dari negara. Jadi kami hanya sebagai pegawai hanya bisa melayani itu aja. Yang penting mereka nyaman, comfortable aja gitu. Tapi untuk harga sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Pak James ya? Harga tiket? Betul sekali. Baik. Ya. Baik. Betul sekali. Sudah 10 tahun kami harga tiketnya tidak naik-naik. Jadi ya begini terus. Jadi ya mereka bisa menjangkau. Itu saja. Baik, ya. Baik. Saya kembali ke Pak Roni. Pak Roni, kalau dilihat dari 3 jenis pelanggan tadi, rasional, emosional, dan juga fungsional.
bagi kita yang mungkin punya bisnis begitu ya, apakah memungkinkan sih kita meraih 3 jenis pelanggan itu, ataukah kita harus fokus ke one by one jenis pelanggan tersebut ini Pak Roni? Terima kasih Mas Panji. Sangat memungkinkan untuk kita meraih 3-3-nya. Persoalannya satu, berarti kita harus punya energi yang kuat. Biasanya kalau perusahaan sudah besar, itu dia punya yang namanya product range, jenis-jenis produk. Ada produk yang untuk kalangan atas, ada produk kalangan menengah, ada produk kalangan bawah. Ada produk yang untuk orang-orang yang rasional, ada orang yang emosional, ada yang udah asal pakai. Gitu. Itu biasanya kalau perusahaannya sudah besar. Kenapa? Karena masing-masing butuh keseriusan penanganannya. Tapi kalau perusahaannya tidak besar, apalagi yang startup, saran saya mulailah dari awal. Saya beri satu contoh tadi. Tadi Pak Aldo yang sekarang permisi karena ada rapat, itu mengatakan influencer. Nah, dalam konteks itu, pengambilan keputusan pelanggan itu bisa juga diambil dari 3 cara. Yang pertama, produknya kita dorong. Itu namanya push strategi. Didorong, push. Itu artinya apa? Produknya kita antar. Contoh yang Bapak Ibu mungkin pernah di rumah didatangi Salesforce. Jualan vacuum cleaner, bahkan jualan ember plastik lah, keliling rumah. Ya, itu namanya produknya diantar, didekatkan kita, supaya kita tahu. Memudahkan calon pembeli untuk tahu. Itu namanya push. Nah, yang kedua itu adalah pull, ditarik. Pembelinya yang didatangkan, calon pembeli didatangkan. Misalnya ada pameran, didatangin terus. Di situ di-display semua yang kita miliki. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan influencer. Influencer itu adalah opinion leader, tokoh-tokoh yang punya pengikut, jadi panutan. Ada kelompok yang seperti ini, influencer. Nah, influencer sekarang ini ada 2. Influencer beneran dan influencer yang melalui media sosial yang pekerjaannya memang menebar pengaruh. Nanti, gampangnya gini, kalau dia di media sosial, kalau pengikutnya udah ratusan ribu, apalagi jutaan, itu jelas dia influencer. Itu ada harganya. Anda sekedar mengatakan di Twitter gitu misalnya, pagi tadi saya sikat gigi menggunakan pasta gigi merek X. Gitu. Itu ada harganya tuh. Menulis satu begitu. Tinggal dihitung apakah satu pengikut mau dibayar Rp5, Rp10, Rp25, Rp100, itu bergantung. Di YouTube kan juga begitu. Kalau sudah banyak begitu, maka akan ada. Itu namanya monetasi. Menjadikan apa yang kita kerjakan itu duit. Jadi tadi sudah disebut tuh, push, pull, dan influencer. Sementara kalau Pak Denis tadi memang menarik. Jadi walaupun Pak Denis mengatakan bahwa saya suka modelnya, harganya oke, tapi saya tangkap betul ketika Pak Denis mau ambil keputusan, itu rasional. Sangat rasional. Gitu. Bahkan serasional, saya butuh ini cuma untuk kepentingan 1 tahun rusak, nggak apa-apa lah. Saya cuma butuh 1 tahun atau 2 tahun. Itu rasional. Khas betul, proses pengambilan keputusannya sangat khas. Harus tahu Pak Denisnya, baru dia, ini sesuai kebutuhan saya. Saya beri satu contoh begini ya. Dulu saya pernah beli DVD player. Pada saat yang sama, bersamaan dengan adik saya beli Sony. Harganya 1,8 juta. Nah, saya kebetulan butuh, udah waktunya ganti DVD playernya, udah nggak kompatibel sama yang baru. Pas saya lewat di Jalan Tunjungan Surabaya, ada produk RRT, Rp300.000. Saya beli, tapi jelas saya bukan orang fungsional. Saya rasional. Kenapa? Saya memang forgo, ngelepas. Saya mikir, ini harga 300.000, kalau bertahan 1 tahun aja, itu akan luar biasa.
nggak rugi saya, gitu kan, beli ini Rp1.000 sehari, gitu kan. Ternyata menariknya, dia ini dipakai dengan DVD yang model apapun bisa jalan. Dan lebih dari setahun nggak rusak-rusak. Sementara yang adik saya yang beli dengan harga berapa 6 kali lipatnya, itu 6 bulan masuk servis. Nah, ini yang mesti kita lihat. Sekali lagi, saya tadi mengambil keputusannya bukan karena fungsional, tetapi saya kategori rasional. Pak Denis tadi juga kira-kira begitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, Mas Panji. Itu sepertinya Pak Denis mau respon lagi. Baik, boleh, masih ada peluang waktu nih. Pak Denis, monggo. Saya rasa udah cukup, tapi memang sekarang di crossroad gitu Pak Roni. Ya, antara rasional sama fungsional. Jadi saya pikir akan terjadi lebih banyak yang seperti itu ya. Karena dengan misalkan kalau memang sama harga Yarisnya, saya yakin akan sangat tergoda untuk tidak ambil MG. Gitu loh. Kenapa? Karena orang bilang, ini mobil mana ya, keren banget nih. Kalau Yaris kan minta maaf. Kembali lagi saya minta maaf, kalau Yaris itu kan udah biasa sekali gitu. Tapi terbayang aja kalau di kompleks tiba-tiba mobil Yarisnya dijual, datanglah si MG, pasti bahan pergunjingan. Waduh, ini keputusan apa nih katanya? Si Pak Denny saja berani ambil mobil gini, pasti dia udah pikir-pikir, udah segala macam. Jadi ntar gue juga kalau punya uang samalah gitu. Nah jadi influencernya sangat direct kalau yang kayak gini. Itu aja barangkali Mas Panji, betul. Pak Roni tambahannya. Terima kasih. Saya juga membayangkan seandainya Pak Denis naik mobil Jeep Morris yang model dulu itu ya, yang kapnya terbuka sambil dada-dada begitu ya. Waduh, serasa. Bapak Mas Panji ngomong Morris itu, saya pernah punya, Pak. Lama sekali, dulu sekali, puluhan tahun, yang 30 tahun yang lalu barangkali. Itu masih kuat dan build quality-nya luar biasa itu, Pak. Iya, itu, dan yang lucu itu kan shock breaker-nya itu pakai hidrolik. Jadi kalau rusak mahalnya minta ampun itu waktu itu. Itu aja mungkin. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Denis untuk share pengalaman. Pak Roni juga terima kasih Pak Roni, dan juga untuk partisipan yang lain. Sukses juga untuk aktivitasnya, dan insya Allah kita akan banyak mengambil manfaat dari apa yang disampaikan tadi. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat yang ada di RGR Tulungagung FM 90,1, kemudian Praja Angkasa Trenggalek di FM 88,9 yang juga menyiarkan komunikasi bisnis dengan tema 3 jenis pelanggan mana yang Anda kejar. Dan tentunya kita akan bersua kembali 1 minggu ke depan di komunikasi bisnis, tentunya dengan tema-tema yang lain. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.